Selamat siang anak-anak kelas 9. Bagaimana kabar kalian selama pandemi COVID belajar dari rumah secara online? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Pada pertemuan kali ini, pembelajaran IPA akan membahas sistem reproduksi pada manusia. Ini untuk bab 1. Nanti dibagi menjadi 4 pertemuan. Yang pertama yaitu tentang pembelahan sel. Yang kedua tentang alat-alat perkembangbiakan baik pada pria maupun wanita. Yang ketiga tentang penyakit-penyakit yang dapat mengganggu alat reproduksi. Kemudian pertemuan 4 adalah PUH atau penilaian ulangan harian. Nah, sekarang pada pertemuan pertama kali ini yaitu tentang pembelahan sel. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Yaitu untuk memahami tentang pembelahan sel yang berkaitan dengan sistem perkembangbiakan pada manusia. Nah, sebenarnya pembelahan sel ada 3 macam. Yang pertama amitosis, kedua mitosis, yang ketiga adalah meiosis. Nah, untuk pertama amitosis memang tidak dibahas pada buku, tetapi hanya untuk tambahan pengetahuan bahwa pembelahan secara amitosis ini terjadi pada hewan dan tumbuhan bersel satu. Tujuannya untuk berkembang biak. Nah, sedangkan mitosis dan meiosis itu dibahas pada buku, karena ini berkaitan langsung dengan sistem reproduksi pada manusia. Nah, tentang bagaimana perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis, silahkan disimak pada gambar rekam layar yang sudah saya buat berikut ini. Pembelahan sel. Perlu kalian ketahui pembelahan sel ada 3 macam. 1. Secara amitosis, 2. Secara mitosis, 3. Secara meiosis. Memang pada buku yang kita bahas hanya pembelahan sel secara mitosis dan meiosis karena ini yang langsung terlibat dengan proses perkembangbiakan pada manusia. Namun, alangkah baiknya kalian juga mengenal pembelahan secara amitosis, yaitu pembelahan secara langsung. Apabila volume sel sudah penuh, maka sel akan membelah menjadi 2 sel anak secara langsung. Tujuannya untuk berkembang biak atau memperbanyak sel. Dan pembelahan amitosis ini hanya dilakukan oleh organisme bersel satu, baik yang tergolong hewan maupun sel tumbuhan. Contoh, Euglena, Paramecium, Volvoxglobator, bakteri, dan lain-lain. Sedangkan pembelahan yang kedua adalah pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis ini dilakukan oleh sel-sel pada tubuh atau sel somatis. Tujuannya untuk perbaikan sel dan untuk pertumbuhan, bukan untuk perkembangbiakan. Pembelahan sel secara mitosis melalui 4 fase, yaitu 1. Profase, fase yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang keempat telofase. Baru sel tersebut membelah menjadi 2 sel baru atau 2 sel anak, yang masing-masing mewarisi jumlah kromosom sama seperti sel semula atau sel induk. Contoh, sel tubuh manusia, misalnya sel rambut atau sel kuku, sel daging, sel darah, sel tulang, dan sebagainya. Apabila setiap sel itu membelah menjadi 2, maka masing-masing sel akan mewarisi kromosom sejumlah sel semula sebagai ciri khas spesies manusia, yaitu 46 buah atau 23 pasang. Mengapa demikian? Karena sebelum sel tubuh itu membelah menjadi 2, kromosom akan membuat kopian atau menggandakan diri hingga 2 kali lipat, yaitu berjumlah 92 kromosom. Dan setelah
Di akhir fase yang keempat, maka kromosom ini terbelah menjadi dua bagian sesuai dengan sel juga membelah menjadi dua sel baru yang masing-masing akan mewarisi 46 buah kromosom atau 23 pasang kromosom, sehingga sel tersebut akan persis memiliki sifat-sifat sama seperti sel semula, yaitu sel tubuh manusia. Sedangkan pembelahan secara meiosis, yaitu pembelahan sel yang terjadi pada alat kelamin. Tujuannya untuk membentuk sel kelamin atau sel gamet, baik itu pada pria maupun pada wanita. Pada pembentukan sel gamet atau sel kelamin terjadi reduksi atau penyusutan jumlah kromosom, karena sebelum membelah kromosom tidak menduplikasi diri atau tidak menggandakan diri, sehingga kalau sel tubuh semula pada alat kelamin berjumlah 46 buah kromosom, saat membentuk sel sperma atau sel telur, masing-masing sel akan mewarisi kromosom tinggal separuhnya 46, yaitu 23 buah. Sekarang kita akan membahas pembelahan secara meiosis yang terjadi pada alat kelamin untuk membentuk sel kelamin dengan jumlah kromosom separuh dari sel tubuh atau separuh dari sel semula. Ini ada dua peristiwa, yaitu pembentukan sel telur pada alat kelamin wanita, yaitu membentuk ovum di ovarium. Hasil akhir pada pembentukan sel telur akan terbentuk sebuah sel telur saja dengan kromosom 23 buah. Sedangkan 3 bagian yang lain mengalami penyusutan atau reduksi yang tidak berfungsi. Dan ini terjadi setiap bulan 1 kali. Sedangkan pada pembentukan sel telur ini dikenal dengan nama oogenesis karena pembentukan ovum. Pada spermatogenesis atau pembentukan sel sperma yang terjadi di testis pada pria, hasil akhirnya akan membentuk 4 sel baru yang fungsional yang disebut spermatozoid, dan masing-masing sel mewarisi separuh dari jumlah kromosom sel semula di testis, yaitu separuh dari 46, yaitu sama dengan 23 buah kromosom pada setiap sel sperma. Nah, perlu kalian ketahui, pada proses spermatogenesis dan oogenesis ini dimulai setelah manusia mengalami usia akil balik atau remaja, yaitu pada saat alat perkembangbiakan mulai berfungsi. Setelah kalian menyimak rekam layar tentang pembelahan sel secara mitosis dan meiosis, silakan kalian, kalau mungkin ada yang belum jelas, bisa ditanyakan lewat Google Classroom atau lewat WA Group. Dan akhir dari pertemuan ini saya akan berikan link untuk latihan soal melalui Google Form. Nanti kalau sudah mengerjakan, kalian bisa mengupload atau mengirim, dan respon kalian akan saya ambil dari Google Drive yang ada pada saya. Silakan mengerjakan. Selamat siang.